ada, percaya dengan hal-hal kayak begitu, tapi harus tahu bahwa dukun yang asli itu cuma ada dua. Yang pertama adalah dukun patah tulang, yang kedua adalah dukun yang melahirkan. Yang lain itu disebutnya bukan dukun. Apa itu maksudnya? Yang lain itu disebutnya adalah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jarane TV tidak akan berusukan lagi di tempat horor. Kali ini kontennya saya akan menemui salah satu YouTuber, seorang yang pernah berkolaborasi dengan Ustadz Ujang Bustami, yang dimana kontennya itu menguak trik-trik perdukunan palsu. Ya, bagaimanakah orangnya? Saya juga di sini penasaran. Seperti apakah trik-trik dari dukun-dukun palsu yang sudah mereka bongkar bersama Ujang Bustami? Mari kita langsung saja. Saya sudah ada di TKP, di tempat di mana Mas Coy ada ya. Yuk kita mari ke dalam ya. Mas Coy-nya ada di dalam, lagi ini ya, dia bartender juga. Ya, kali ini saya akan masuk aja langsung ya sama orangnya. Orangnya ada di dalam tuh ya. Ya, kita sapa dia dulu. Ya. Assalamualaikum Mas Coy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Coy? Sehat. Ya. Ya, jadi gini Mas Coy. Saya ini kan basicnya di horor mistis gitu Mas Coy. Nah, Mas Coy itu kan orang yang maksudnya paling tahu lah masalah mistis gitu, tentang perdukunan, tentang mistis-mistisnya gitu di konten Mas Coy sendiri. Saya pengen tahu aja, Mas kan pernah berkolaborasi juga dengan Ustadz Ujang Bustami. Sebenarnya menurut pandangan Mas Coy itu mistis itu bagaimana sih gitu? Kita duduk aja dulu. Ya, baik. Ya, kita duduk aja dulu ya. Ya. Kita santai dulu duduk di situ ya. Yuk. Ya. Oke, ini gimana nih maksudnya gimana Ya, nih? gini Mas Coy. Saya kan basicnya di mistis, di horor gitu Mas Coy. Saya itu orangnya nggak percaya dengan hal-hal perdukunan gitu loh Mas Coy. Maksudnya dari Mas kan sudah terjun ke dunia begitu ya, membongkar trik atau ini dengan Ujang Bustami. Itu bagaimana itu Mas? Pendapat mistis itu bagaimana sih? Ya, sebenarnya buat YouTube ya, kalau buat bikin YouTube mah sesampah mungkin lah, sereceh mungkin lah. Yang receh-receh juga banyak tuh, akunnya besar-besar gitu kan, nggak usah terlalu serius. Jadi prinsipnya kalau kita memang kontennya adalah konten misteri, yang paling utama itu misteri horor ya. Yang paling utama itu kalau kita mau konten ya berdoa dulu lah gitu kan. Kalau konsep mah bebas lah, apa aja kreatifnya kita gitu kan. Kita kreatifnya mau A, mau B, mau C, bebas lah. Kalau kita lagi hoki ya yang nontonnya jadi banyak viewernya. Emang dalam dunia mistis atau dalam dunia supranatural tuh bukannya tidak ada. Makanya di sebuah pelajaran juga ada yang disebutnya metafisika gitu kan. Metafisika itu adalah pelajaran yang tidak ada di sekolahan. Pelajaran yang tidak ada di sekolahan itu adalah sebuah bentuk pengalaman logik kita, pengalaman logik kita. Jadi pengalaman logika kita. Metafisik itu adalah sebuah teori yang tidak melulu itu adalah hal-hal yang rasional. Jadi ibaratnya begini, ajaib atau keajaiban itu adalah ketika pikiran kita, analisa kita nggak nyampe ke sana kan? Iya benar. Kalau analisa kita udah nyampe ke sana, ya udah nggak ajaib lagi. Contoh, saya bakar rokok. Ya. Bakar rokok ini hal biasa nggak sih kalau saya ngebakar rokok di depan kalian? Hal biasa.
logik lah. Ya. Hal biasa kan, karena memang rokok butuh dengan korek dibakar. Tapi pernah nggak ngebayangin kalau saya bakar rokoknya di 20.000 tahun yang lalu di orang atau di perdusunan yang orangnya masih primitif, Ya. yang dia bingung untuk nyalain api aja kudu pakai batu, ya kan? Sedangkan saya nyalain cuma begini aja. Maka saya akan dianggap orang paling cerdas, orang paling sakti, orang yang paling brilian. Ya, ya. Maksudnya. Kan begitu. Goib itu ada nggak sih Mas Coy? Sederhananya gitu ya. Goib itu ada nggak sih Mas Coy? Ada. Kenapa saya bilang ada? Udah jelas kok Gusti Allah Maha Goib. Iya kan? Goib. Siapa yang bilang kalau goib itu tidak ada? Ada. Bahkan hal yang goib, definisi goib itu apa? Tak kasat mata. Nggak terlihat. Nah, hal yang goib itu kan ada. Bahkan yang goib dohir pun ada. Yang dohir goib ada. Yang dohir goib itu adalah contohnya ini. Dohir nggak? Wujud kan? Ya, wujud. Tapi ketika kita tangkap kena nggak? Ada nggak? Nggak ada gitu kan. Air juga sama. Wujud tapi goib. Goib tapi wujud ada. Goib tapi wujud apa? Kentutnya kita. Nggak ada tapi tercium gitu kan. Nah cium juga kan itu termasuk bentuk wujud. Jadi percaya bahwa yang goib itu ada, tapi kita jangan melulu bahwa yang goib itu adalah pocong. Itu kan makhluk imajiner ya, kayak pocong, genderuwo, apa kayak begitu, itu makhluk imajiner ada. Karena sudah jelas di surat Al-Jin itu dijelaskan bahwa bangsa jin tidak akan pernah menampakkan wujud aslinya. Ya. Benar nggak sih? Ya, benar. Ya kan? Nah di situ teman-teman misalkan mau bikin konten YouTube yang ada penampakan kayak begitu ya sah-sah aja. Mau gimmick kayak yang gimmick ternyata viral kok, ya kan? Benar nggak sih yang pocong yang ada kontolnya aja viral gitu kan? Pocong yang dipentung-pentung sama aqua galon viral gitu. Jadi nggak usah bingung untuk membuat sebuah konten kreatif, nggak usah bingung, jalanin aja. Jadi cuman pesan saya kalau kita mau ngonten ke tempat-tempat yang wingit ya minimal kita tawasul dulu lah, berdoa dulu lah gitu kan, kirim arwah dulu lah, izin dulu lah ya, izinnya secara manusia dan secara Gusti Allah gitu kan. Misalkan secara manusia misalkan kita datengin tempat-tempat situs-situs purbakala ya kan, tempat-tempat keramat yang ada jaganya, ada kuncennya, kita izin sama kuncen, jangan selonong boy. Itu adalah salah satu bentuk daripada sesuatu yang kayak begitu, yang ajaib gitu. Maaf Mas, Masnya sendiri di dalam dunia per-YouTubean pernah nggak ada kesan tersendiri di dalam dunia mistis? Contoh misalkan Mas konten di waktu itu di keraton mana itu? Di mana ya? Mengungkap sejarah Pangeran siapa itu? Itu saya waktu itu Jalan Karanggetas, ya kan? Jalan Karanggetas, ya Jalan Karanggetas itu kan itu ada saya Magelung Sakti sama Sunan Gunung Jati. Saya ada narasumbernya gitu kan. Terus juga ada yang saya menemukan batu yoni, ya kan? Di daerah masih di Cirebon menemukan batu yoni. Itu kan sebenarnya kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Dalam arti gimana itu? Saya memang punya niat nonton di situ, ya kan? Dan Gusti Allah mempertemukan di konten saya yang di channel Suwung yang penampakan mirip muka Susana itu sebenarnya saya menemukan batu yoni gitu kan. Batu yoni ini kan sebenarnya simbol ajaran-ajaran Hindu. Setelah ditelusuri di sana ternyata ada jejak orang-orang terdahulu di sana ketika nanya, tapi saya nggak lanjut bikin konten di sana, intinya sih itu. Nah, kita balik ke dunia perdukunan mistis gitu. Menurut Mas Coy sendiri kan basicnya juga Mas Coy ini seorang magician ya. Iya. Magician istrik gitulah ya. Nah, dalam dunia perdukunan itu adakah trik atau memang dia
bersatu dengan yang namanya hal-hal gaib gitu. Menurut Mas Coy itu bagaimana? Ya sekarang kan tergantung. Saya percaya dengan hal-hal kayak begitu. Tapi harus tahu bahwa dukun yang asli itu cuma ada dua. Yang pertama adalah dukun patah tulang, yang kedua adalah dukun yang melahirkan. Yang lain itu disebutnya bukan dukun. Apa itu? Yang lain itu disebutnya adalah kayak contoh aja nih ya, cenayang, tukang sihir. Iya kan? Ya. Itu nggak jauh beda dengan dukun, iya kan? Sama, cuman beda konteksnya dengan sihir. Nah sihir ini dia bisa bersekutu dengan bangsa yang kayak begitu. Allahu alam, cuma Allah yang tahu, karena saya belum menyaksikan sendiri, iya kan? Saya belum menyaksikan sendiri karena setiap ada keajaiban saya selalu berpikir bahwa saya bisa melakukannya. Saya coba menganalisa dan ternyata saya bisa melakukannya, iya kan? Nah, apakah di dunia perdukunan itu juga perlu trik? Perlu, karena untuk meningkatkan sugestibilitas si pasien. Tapi yang sangat berbahaya ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab trik-trik ini buat nipu. Ya. Ya, ini kan yang kasihan nih kan adalah korban-korbannya. Kalau dia misalkan punya kemampuan masih, ya maaf ya, ngedukun terus bermanfaat buat orang, ya no problem, nggak masalah, orang cari duit gitu kan. Ya. Tapi kalau sekiranya melanggar hukum, ya jangan gitu kan. Ya. Jangan lah kalau melanggar hukum sih. Kalau ngomongin kayak macem, contoh, saya mau ngasih contoh nih. Orang tuh kan dia setiap punya persoalan itu pasti orang Indonesia yang ketika persoalannya susah untuk dipakai nalar, maka dia cari orang pinter katanya. Kalau kita udah datang ke orang pinter, berarti kita orang bodoh. Benar nggak sih? Iya. Iya kan? Iyalah. Nah, maka begini, setiap kita punya persoalan hidup, persoalan tuh kayak begini. Kalau rokok ini saya tempelin ke sini, tangan saya panas nggak? Panas. Panas ya. Kalau rokok ini saya tempelin ke sini nih, panas kan? Panas nggak? Harusnya panas. Panas, tapi mulut saya diem. Mulut saya diem aja. Saya tahan panasnya. Orang kan menganggap saya sakti, padahal mah logikanya panas. Sama aja persoalan hidup. Kalau kitanya gampang curhat, gampang ngeluh, ya itu disebutnya orang yang cengeng. Kalau saya ketika begini, panas, saya orang yang cengeng. Iya kan? Tapi ketika saya persoalan itu saya genggam baik-baik, ya kan? Saya genggam baik-baik persoalan itu, saya nggak ceritakan sama siapapun, ya kan? Persoalannya saya genggam baik-baik, saya nggak cerita sama siapapun. Tapi ketika kita punya persoalan lalu kita ceritanya sama Gusti Allah, Iya. maka yang tahu siapa? Yang tahu kan cuma diri kita sama Gusti Allah. Orang lain nggak tahu. Termasuk rokok ini. Hebat lah emang. Tapi itu cuman sebuah trik, Iya, bukan kesaktian. Itu sebuah trik, bukan kesaktian, dan itu receh banget. Itu adalah sulap-sulap yang receh. Jadi pada prinsipnya buat teman-teman semua, hati-hati dengan pikiran kalian, jaga pikiran kalian untuk tetap positif terhadap apapun, intinya itu aja. Ya. Jadi gini, pemirsa Jareni TV, kesimpulan dari ini semua adalah hal gaib itu ada. Terus juga dalam dunia perdukunan itu, sebagai contoh saya mau pergi ke orang pintar gitu ya. Nah, dalam itu kita harus tahu dulu berarti, ya Mas Coy. Maksudnya harus tahu dalam arti ini bermanfaat buat kita enggak, atau kita malah dibodohin gitu ya. Takutnya ada, sekarang juga lagi marak banyak juga oknum-oknum ya yang menipu gitulah tentunya untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi buat penonton harus pintar-pintar juga ya. Terus yang kedua adalah tetap punya etika, sopan santun ketika melewati tempat-tempat yang dikononkan katanya serem lah ya. Harus punya etika, seenggaknya izin, berdoalah, itu wajib ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas Coy. Oke, sama-sama. Jadi kita punya gambaran
bagaimana itu menanggapi hal-hal yang mistis dan juga menghadapi orang-orang yang oknum-oknum yang seperti itu gitu. Ya, terima kasih Mas Coy. Oke, sama-sama. Siap. Terima kasih. Ya, jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan konten kami, like ya, share juga ke teman-teman kalian di sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan komentar yang baik di komentar ya. Selanjutnya nanti saya akan explore di salah satu tempat yang konon katanya angker. Seperti apa kelanjutannya di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, tonton terus, nyalakan notifikasinya biar nanti ada notifikasi di HP kamu video terbaru dari saya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.